desain menggunakan Figma. Jadi kalau kita lihat di sini 2019, tapi masih relevan ya sampai sekarang tutorial ini bisa kita gunakan. Jadi pada tutorial ini katanya kita akan menggunakan Figma sebagai design tool. Apa itu Figma? Figma itu adalah tool desain yang web based, artinya teman-teman tidak peduli OS-nya apa ya, tidak perlu menginstal, yang penting punya modal browser aja udah bisa gitu ya. Yang penting ada browsernya aja. Mau pakai Chrome, mau pakai Firefox, mau pakai Internet Explorer atau yang lainnya, yang penting ada browser. Oke, untuk menggunakan tool ini kita cukup membuka figma.com. Kita buka figma.com yang ini ya. Akan ke sini saja. Ini adalah halaman kalau teman-teman sudah pernah daftar dan login ke aplikasi Figma-nya. Tapi kalau belum pernah, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah halaman utama dari figma.com. Jadi teman-teman silakan ke bawah untuk mempelajari apa itu Figma ya. Ini ada ikhlas ID juga ya. Jadi keunggulan Figma salah satunya adalah dia bisa berkolaborasi. Jadi kita bisa mengerjakan satu proyek beberapa orang begitu. Kalau sudah, silakan teman-teman sign up untuk register dan login. Dan kita bisa menggunakan akun Google kita. Ya, jadi konten Google, saya pilih akun Google saya. Kalau sudah, maka kita akan menuju ke halaman dashboard kita. Kalau pernah mengerjakan project, ada recent files-nya di bawah. Tapi kalau belum pernah, hanya 3 ini. Ada new design file, ada new design file, ada import file juga. Di sini lanjut ininya. Melakukan registrasi, terus setelah itu kita masuk ke sini. Nah, kebetulan mungkin ini 2019, jadi belum punya halaman yang ini, yang dashboardnya, recent views-nya ya, tidak ada. Nah, halaman ini muncul ketika kita mau membuat sebuah desain baru ya. Jadi kalau kita klik yang ini, new design file, maka tampilannya akan sama dengan yang ini. Nah, ya sama ya. Oke, kita akan coba membuat aplikasi mobile atau desain seperti di bawah ini. Ya. Kita mulai dengan membuat si frame terlebih dahulu. Jadi frame itu bagiannya di sini. Ini frame. Ya. Ada frame, ada slicingnya. Jadi kita klik yang ini dan klik frame ini. Nah, itu katanya apa? Lalu pilih iPhone 8, nah mungkin dulu baru nyampe 8, sekarang udah banyak ya di sini. 8, yang lainnya di atas banyak lagi. Saya pilih sama aja iPhone 8. Oke, ini apa adanya. Tampilannya sudah seperti ini, oke, sudah. Setelah itu masukkan tulisan dengan mencet eye contact di sebelah kiri atas. Nggak enak juga ya, apa kira-kira kata yang bagus? Menekan eye contact. Mencet eye contact yang ini ya. Terus klik tulisan discover. Coba saya akan copy saja. Nah, ini teksnya. Ya. Katakan di sini. Yang akan diketik saya akan copy aja. Nah, itu adalah kita lihat di sini. Di sampingnya adalah properti dari objek yang terselect ya. Jadi kalau ini objektif maka properti tag yang muncul. Jadi kita lihat di sini propertinya ada teksnya apply curve display bold 40. Ya, oke. Kita remove dulu di sini di teksnya. Teksnya kita pilih apply
gantung internet jadi. Benar nggak sih namanya? Ya, Flying Fair ya. Ya. Baik, ukurannya katanya 40. Terus ini adalah volt. Terus apa lagi yang diatur? Ini 45 sama 0,5. Ini adalah apa ya? Ini kita lihat di sini. Ini ya. Line height-nya nih. Apa tadi line height-nya? 45. Ininya berapa persen ya? 0,5%. Itu. Terus dah gitu. Kalau bentuknya sama ya XY-nya 20, 35, width-nya 165, 45 boleh sesuai aja. Atas ada di sini. 20. Berikutnya, apa katanya? Kita lihat. Setelah itu, tempatkan, tuliskan based on your activity ini. Ya. Based on your streaming activity, kita copy dan kita buat lagi satu teks. Kita Ctrl V, nah, cuman di sini kita setting lagi. Adalah Nunito Sunlight 14. Nunito Sans 14. Nah, oke. Terus apa lagi? Ini ada transparansinya atau opacity-nya 70% ya. Nah, ini ketinggiannya 0,5. Nah, ini auto. Terus yang utama itu adalah opacity-nya 70%. Itu apa katanya? Posisinya X-nya 20, 90. 20, 90. Kemudian 20. 20, 90. Berikutnya, setelah itu kita buat kotak dengan menggunakan icon kotak ini, restensinya ini, lalu tempatan di frame ya. Ukurannya adalah 315, 240. 315 ini restensinya. Di berapa sih? 315, 240. 315, 240. X-nya ini, yang Y-nya itu adalah Y-nya itu berapa? 134. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita ubah sudutnya menjadi melengkung dengan mengubah border radius 8. Oke, border radiusnya itu ada yang di sini. Ya. Jadi kita bisa menggeser-geser ini, ya, atau dengan kita mengetik manual aja 8. Lebih cepat manual aja ya. Oke, sudah. Hasilnya sudah. Terus katanya apa? Warnanya sama. Ya, oke, sama ya. Setelah
setelah itu kita masukkan gambar. Situs favoritnya adalah anfas.com. Kita buka anfas.com. anfas.com. Terus apa katanya? Memasukkan gambar itu cukup mudah, hanya dengan mengklik kanan pada gambar, lalu pilih copy image katanya. Setelah itu paste pada frame dengan menekan tombol komen copy pada Mac atau copy pada Windows ya. Oke, kita di sini kita lihat gambarnya dulu. Suka gambar yang mana ya? Ini kan kalau udah gambar cari gitu. Yang agak gelap-gelap warnanya. Ini katanya tinggal klik kanan, copy image, setelah itu ke sini pilih frame-nya ya. Frame ini langsung Ctrl P katanya. Oke. Terus suruh ngapain lagi? Nah, kita buat scale seperti ini, diatur dulu, mungkin diatur dulu. Oke, kita atur. Ini, oke. Lalu itu apa? Setelah itu, agar gambar bisa masuk ke dalam kotak, kita masking kotakannya dengan cara mengklik kanan kotakannya, lalu pilih use as mask. Jadi pilih yang ini, kotakannya akan kita masking, klik kanan, langsung use as mask. Oke, sudah deh. Tinggal kita pilih yang image ini, kita geser-geser biar lepas dengan posisi image yang kita inginkan. Oke, pilih. Oke, gelap. Berikutnya adalah sehingga tampilnya menjadi seperti ini. Oke, terus setelah itu posisikan gambar agar agak baik. Ya, disesuaikan ya. Setelah itu kita buat teks baru lagi ya. Ini karena ini kayaknya sama flavor display ya. Ukuran yang berbeda. Ini 35, tinggal saya copy saja dari sini. Ctrl C, saya masukkan geser ke sini. Tapi dia posisinya ketutup sama image karena yang ini ya. Yang ini posisinya harus di atas si image. Jadi saya geser ke atas. Set. Nah, terus warnanya adalah ininya 30, warnanya adalah putih. Nah, dapat. Oke, setelah itu saya tinggal copy paste datanya aja. What is the best investment? Tinggal saya rubah 3 baris. Oke. X 45182. 45182. Oh, sini ternyata ya. Itu sih kurang suka ini paling dekat.
Kemudian, oke, terus apa adanya? Hmm, ini 35 kosong. Kalau yang ini itu adalah untuk jarak antar si teksnya ya, yang tadi yang 35 itu. Oke, sudah. Terus berikutnya katanya disuruh apa lagi kita setelah itu kita masukkan lingkaran dalam bentuk icon. Ini lingkaran, oke. Kalau teman di atas cut, ingat saat menggambar lingkarannya selalu tekan tombol shift agar lingkarannya bulat sempurna. Oke, tekan shift katanya. Oke, saya buat. Ini lingkarannya ini, alif, saya tekan shift, saya gambar di sini. Set. Oke, lepaskan. Ini ganti warnanya, samain ini kemudian warnanya seperti ini 19 AA. Aduh, apa aja ya, yang penting ini di sini dia. Itulah kira-kira ya. Oke, berikutnya ini berapa ukurannya? 6767 6767 67 ini 60. Terus posisinya dari mana? Posisi X nya 248 248 248 287. Berikutnya, setelah itu kita masukkan ini 3 dengan menekan tombol seperti ini. Ini polygon, ya. Terus suruh menggambar seperti ini. Oke. Ini polygon, ya. Kita buat di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat di sini. Ukurannya itu dia 30-30, ya. 30-30. 30-30. Oke. Terus kita kerja segitiganya berwarna putih, terus putar segitiga 150 derajat. Ubah sudut segitiga pada temponya dengan mengganti corner radius. Oke, corner radiusnya berapa dia? Oke, diputar 150. Terus kita rubah warnanya jadi putih. Oke. Kembali nah, letakkan saja di tengah-tengah. Saya belum ngecek berapa ukuran setelah dikecilkan, tapi dikira-kira saja teman-teman. Yang bisa seperti apa. Terus ini 150 benar. Tujuh belas 32 17
masih 17 32 15 17 32 15. Balikin lagi aja. Lanjut. Udah cukup. Sip. Nah, itu untuk buat ini. Jadi bisa kita kelompokkan. Ini satu fungsi kan, kelompokkan saja. Klik kanan bikin grup namanya. Grup selection. Gitu. Ya, nanti dipindahinnya jadi sama-sama di barangnya. Ya, oke, sip. Saya pikir ini cukup untuk perkenalan menggunakan Figma ya dari tutorial ini. Ya. Dan di sini juga saya sertakan referensi yang lain dari kelasnya Mas Angga, buildwithangga.com ya. Jadi klik kanan sini, ini ada penjelasan apa itu prime, apa itu layers and group, apa itu image and color schemes, itu tekstur sama margin, dan video lainnya. Video lainnya harus gabung ke kelas dulu. Kita bisa beli kelas 15.000 di sini, tapi pas bayarnya sekitar 22 ribuan lah. Ya. Kalau mau belajar silakan. Saya promotor setiap kelas ini. Jadi saya di endorse. Ya. Oke, silakan teman-teman pelajari yang di sini. Oke. Berikutnya, ini masih banyak lagi tutorial tentang Figma. Silakan di riset saja, tinggal di searching aja tutorial Figma berbahasa Indonesia kayak gitu ya. Maka kita dapatkan banyak sekali materi. Setelah kita membuat desain seperti ini, ya, oke. Terus bagaimana cara kita coding di Flutter-nya? Ya. Menggunakan desain ini ke Flutter. Saya pikir udah saya jelaskan sebenarnya yang sesi kemarin, 2 minggu kemarin kalau nggak salah. Tetapi saya juga sertakan di sini referensinya, ya. Referensi dari desain Figma ke dalam kode Flutter-nya. Ini how to create travel app in Flutter. Jadi bagaimana membuat suatu aplikasi travel di dalam Flutter. Travel Flutter. Ini adalah desain Figma-nya. Kita lihat ini adalah pakai Figma. Ini adalah hasilnya. Ini gampang ya ini ya. Desainnya juga ya. Kotak-kotakin aja. Ini beberapa image. Oh iya, saya lupa dikit lagi ya. Belum saya jelaskan di si Flutter itu. Dia punya yang namanya beberapa plugin. Contohnya kalau yang di sini nih, ini kan kalau kita teruskan di sini ada ini, kita sudah buat lingkaran sama si image. Nanti si image-nya dimasukkan ke sini dengan cara use mesh lagi, tetapi ada yang gampang. Ya, ada yang gampang yaitu menggunakan plugin. Contohnya begini. Jadi si Flutter itu sudah terintegrasi dengan resort yang lain, contohnya ada dengan Unflash, terus dengan avatar, dengan icon-icon kayak gitu ya. Caranya dengan menginstal plugin ya. Jadi kita klik sini, terus ada namanya plugin. Jadi kalau teman-teman belum pernah install, ini foto sudah install ya, ada 4. Ada avatar generator, ada Iconify, ada foto sama Unsplash-nya. Nah, kalau belum pernah install, klik sini, browse plugin in community. Setelah itu kita klik sini adalah contohnya Unsplash gitu. Enter. Nah ini Unsplash-nya tinggal kita install. Ini kemudian sudah install ya. Itu ya caranya. Cara menambahkan ke plugin kita. Nah bagaimana cara pakainya? Ini cara pakainya. Yang image ini pun lebih gampang kalau menggunakan plugin. Contohnya saya buat image yang baru ya. Contohnya ini saya asal di sini ya.
Kenapa nggak muncul? Oke. Terus tinggal kita klik kanan, terus di sini ada plugin, langsung ke Unsplash saja, ya. Terus kita tinggal pilih image-nya. Nah, sini harus koneksi internetnya harus bagus ya, karena dia ambil data dari website. Nah, pilih yang portrait deh, tentunya yang ini ya. Tadi akan dimasukkan ke dalam kotak. Ini filenya saya hapus juga. Delete aja. Terus yang satu. Ada di frame. Nomor tinggal terus login ke Unsplash, yang ambil contohnya portrait sambil satu orang ini, maka dia akan masuk otomatis ke image kita ini. Begitu. Jadi lebih simpel. Ini biasa ini bisa kita upload mau 15 ke ya. Terus kita tinggal klik kanan, plugin, terus Unsplash, kita pilih yang mana lagi. Harus buat lagi. Unsplash. Ini nggak mau ya? Harus buat baru apa? Shit. Ya, bisa buat baru aja. Ini seperti ini. Siapkan beberapa. Misalnya ini selalu di sini. Cowok nih kadang-kadang benar kadang-kadang enggak ya, jadi dia seperti itu ya, tinggal kita buat terus di langsung import si gambarnya atau masuk ke pluginnya ya. Atau mungkin kita bisa menggunakan yang avatar yang untuk contohnya yang desain seperti ini, tutorial yang ini ya, kita bisa lebih cepat menggunakan yang tadi, cara tadi kita ambil yang ellipse terus kita buat di sini gambarnya, tekan shift supaya lebih rata lingkarannya.
lagi. Ya. Ya, Pak. Oh, ya. Ini ya. Jadi ternyata tadi nggak bisa itu selalu di internetnya ya. Salah. Jadi kita bisa gunakan klik kanan di sini, terus plugin, langsung kita ambil avatar generator. Kalau belum install harus diinstal dulu ya dari browse plugin community. Baik, file ini. Nah ini avatar generatornya, tinggal kita insert foto ya. Ini dapat kita fotonya. Kalau nggak cocok kita cari lagi gitu. Jadi daripada kita cara dua kali menggunakan dari copy paste Unsplash terus kita mas di lingkarannya, ya kita bisa gunakan yang avatar generator. Oke, salah satunya ya, itu yang bisa tambahkan. Yang ini juga sama, harus ada masalah ya. Kalau internet tidak oke, posisinya. Intinya kita tinggal insert lagi. Contohnya saya mau ambil foto ini, isinya apa? Saya belum pernah dipakai. Foto. Lambat juga ya fotonya. Mulai. Oh, ini baru running fotonya. Oke. Ada food teknologi sama sport safety vertical. Oh, ini dari kayaknya saya tahu ini dari Anfas juga ya. Oh iya, cuma dikumpulkan foto-fotonya mungkin. Oke. Ya. Jadi lebih apa namanya, lebih gampang ya kita mengerjakannya menggunakan plugin ya. Jadi siapa gitu. Jadi kita nggak usah menggunakan Photoshop ya, yang cukup menggunakan Figma ini. Oke, itu tambahannya berikutnya apa? Oh, kita mau lihat ini ya tadi ya, bagaimana cara mengkonvert dari desain ke dalam part recordnya ya. Ini ada tahapan workit, ada tahapan layout sama preview. Nah, ini seperti ini. Ini dari jb.com dia ambil di travel app ya, versi free ya. Setelah itu dia workit, artinya dia buat kotak-kotak setiap komponennya, kotak-kotakin aja gitu ya. Namanya tahapan workit selanjutnya adalah layoutnya seperti apa. Jadi layoutnya kita lihat ini, tarik. Oh, ini sudah kelihatan ada sebuah kolom ya. Maka dia buat di codingannya dalam sebuah kolom ya. Terus kenapa dia ada cross alignment center, karena di sini adalah di samping kiri semua, makanya menggunakan alignment ini adalah custom. Terus ya seharusnya begitu ya, ini tinggal kita buat aja. Contohnya yang selanjutnya ini rows ya, ada beberapa icon persis dengan yang pernah kita lakukan ya. Makanya kalau sebelum kita buat codingan ya sebisa mungkin kita buat desainnya dulu supaya enak. Ini apa ini kolom, ini row gitu. Oh ini apa nih kira-kira? Oh ini stack nih karena ditumpuk-tumpuk kayak gitu ya. Jadi kelihatan masih dicas. Bener. Tadi dipakai koneksinya mati mulu. Dipakai sama ya ininya ya.
Oke, itu bagaimana cara mengkonvert dari desain ke dalam sebuah kode Flutter. Selanjutnya, nah ini yang paling utama, ini adalah proyek UTS ya. Jadi teman-teman untuk ujian tengah semesternya yaitu adalah hanya membuat dokumen proposal pembuatan aplikasi gitu ya. Nah, ini ada persyaratannya, pertama adalah nama aplikasinya apa, terus ada latar belakang pembuatan aplikasinya itu kenapa dibuat aplikasi itu, latar belakangnya 150 kata, terus tujuan dari aplikasinya apa. Berikutnya ada fitur aplikasi ya, fitur aplikasinya apa aja, terus detail halaman aplikasi. Jadi fitur aplikasi itu apa saja di dalam website kita, terus ada detail halamannya minimal 8 halaman. Dimasukin ini halaman apa, halaman dan seterusnya. Kalau lebih ya nggak masalah. Setelah itu setiap satu halaman dibuat desainnya masing-masing ya. Nomor 1 ini desainnya ini, terus nomor 2 halamannya apa, desainnya bawahnya apa ya. Oke, setelah itu ada ketentuannya. Penulisan menggunakan font Times New Roman 12 spasi 1,5. Cover proposal terdiri dari nama, kelas, icon aplikasi yang dibuat, dan nama kampus. Contohnya seperti ini. Jadi covernya susunnya seperti ini, ada nama aplikasinya, ada judul, ada tagline atau deskripsi dari aplikasinya, ada icon aplikasinya, terus nama mahasiswa kelas, dan nama kampus. Universitas Bangsa 2022 kayak gitu ya. Jumlah halaman itu minimal 6 halaman minimal ya. Ini proposal ini sebagai kontrak pembuatan aplikasi untuk ujian akhir semester. Jadi dari sekarang itu teman-teman harus benar berpikir saya mau buat apa supaya nanti terwujud di akhir perkuliahannya, yaitu di UAS-nya ya. Gitu. Nanti dikerjakannya itu setelah UTS, proposal masuk, sudah dinilai, setelah itu baru dikerjakan setelah UTS. Begitu dikerjainnya satu halaman atau mungkin bikin apanya dulu kayak gitu ya. Setelah itu kalau sudah selesai maka demo dan presentasi aplikasi dilaksanakan ketika UAS. Jadi ketika UAS muncul ya udah selesai semua, kita tinggal demo sama presentasi aja. Nah, dokumen proposal itu harus PDF file, ini harus diupload sesuai dengan jadwal UTS ya. Ini yang pertama itu adalah ini dulu, kerjakan proposalnya dan diupload sesuai dengan jadwal UTS-nya. Jadi kalau sekarang minggu depan ada soalnya, 1 minggu berikutnya adalah batas pengumpulannya, berarti pengajarnya dua minggu ya. 2 minggu untuk mengerjakan proposalnya. Begitu. Ada yang tanyain, silakan. Nggak mau nanya Pak. Silakan. Itu kan kita membuat desain untuk aplikasi Pak ya? Iya, desain aplikasi, betul. Itu boleh nggak pakai aplikasi selain Figma? Desainnya? Iya, desainnya. Desainnya boleh menggunakan Adobe XD atau apapun juga ya. Tapi nanti aplikasinya ya aplikasi Flutter ya tentunya ya. Boleh, silakan. Iya Pak. Ya, siap. Ada lagi? Pak, itu mau nanya tadi yang 8 halaman itu maksudnya gimana Pak? Jadi satu aplikasi kan satu halaman gitu kan. Ada onboarding satu halaman. Untuk contohnya informasi apa, user atau biodata atau profile satu halaman kayak gitu. Oh, berarti kalau setiap halaman itu dikasih onboarding sendiri-sendiri Pak? Jadi kalau misalkan diklik itu langsung ke onboardingnya apa gimana? Ya harus, ini contoh aja apakah mau pakai onboarding atau tidak gitu ya. Andaikan punya onboarding berarti kan satu halaman tuh ya, halaman onboarding, terus dibuat desain onboardingnya gitu ya. Contohnya yang kedua adalah halaman utamanya. Halaman utamanya seperti apa di aplikasi kita. Terus di halaman utama desainnya seperti ini gitu ya.
Terus contohnya halaman ketiganya adalah menuju ke halaman detail, berarti halaman detail dari apa di depannya kan, tuh satu halaman kayak gitu. Jadi berkaitan semua dalam satu aplikasi, bukan terpisah ya satu halaman masing-masing enggak, tapi dalam kesatuan satu aplikasi itu butuh halaman apa aja gitu. Ya, begitu. Muhammad Rizky. Berarti 8 halaman itu 8 berarti 8 menu itu ya Pak? Apa? 8 menu ya berarti ya Pak? Enggak 8 dulu ya. Bisa jadi dikatakan sebagai 8 bisa jadi satu menu kan berapa halaman ya enggak? Jadi cuma 8 halamannya satu menu boleh, tapi boleh beberapa halaman gitu. Yang berkaitan satu halaman dengan halaman lainnya. Contohnya kalau kita buka apa ya? Buka Instagram, pertama kan masuk ke halaman untuk login ya. Login satu. Kedua, di situ juga ada halaman register, 2 halaman tuh. Terus kita masuk ke halaman dashboardnya, 3 halaman, dashboard halamannya kan. Terus kita klik satu image, satu halaman lagi kan untuk nampilin image-nya sama komentarnya kan. Terus apa lagi kayak gitu ya, yang berkaitan di aplikasi. Tapi itu onboarding itu maksudnya masih bingung Pak, soalnya desainnya kayak gitu kan. Apa itu cuma di halaman pas masuk register doang apa? Register pas baru-baru install aplikasi gitu ya Pak? Iya, kita kan enggak, ini kan contoh aja, nanti kan waktu runningnya kan di emulator bukan di install. Tapi kalau nanti katanya onboarding kan hanya tampil sekali waktu instalasi, ya nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya ya. Karena kita belum belajar tentang share preference-nya untuk mengatur satu halaman, dia akan muncul cuma sekali saja, selanjutnya dia tidak ada lagi gitu. Ya, kan kita belum belajar tuh. Ya. Tapi dia dianggap sebagai satu halaman, nggak apa-apa. Onboarding satu halaman. Kalau mau pakai halaman onboarding. Saya mau pakai langsung ketika buka aplikasi ke halaman utama aja ya nggak masalah gitu. Halaman utamanya gitu ya. Tapi untuk melatih kayaknya bisa menggunakan onboarding atau menggunakan flash namanya ya, flashback atau halaman flashnya. Gitu. Pak, berarti kalau misalkan aplikasi ini kita buat bisa langsung diimplementasi sama database-nya juga nggak Pak? Nah, oke. Jadi kalau ini kan kalau kita masuk ke database akan berat sekali karena kita harus belajar si back end-nya juga. Waktunya nggak bakalan cukup. Jadi sebisa mungkin tidak ada interaksi sama si user. Si user cuman bisa melihat informasi aja. Nah, nanti saya representasikan teman-teman mulai menggunakan data-data yang sudah ada, yaitu cari aja di API Public Indonesia. Ini jadi referensi saya mau buat apa gitu ya. Contohnya yang di sini saya lihat coba ya. Nah, contohnya sini ada informasi umum. Ya. Kita bisa membuat Wikipedia kita sendiri, datanya dari sini. Ini linknya di sini, linknya. API-nya di sini ada API-nya. Get request seperti ini, responsnya seperti ini ya. Ini. Tapi kan kita belum belajar, nanti setelah kita belajar mengolah data-data ini ya. Tapi sementara ini jadi referensi kita. Contohnya saya mau menampilkan informasi tentang gempa di Indonesia ya, atau informasi terkini gempa di Indonesia. Kita bisa ambil datanya dari sini. Oh, berarti kita nanti ini baru belajar di interface-nya dulu ya Pak? Iya, proposal itu benar-benar interface aja ya. Itu pekerjaannya kan selalu UTS ya. Ya. Jadi bayangan kita aja nih, saya mau bikin ini kayak gitu ya. Digambarin sama kita, didesain. Ya. Terus diusulkan ke saya sebagai UTS, ini Pak saya mau bikin aplikasi ini, begitu. Ya. Baik Pak.
Ini bisa jadi referensinya nih, yang ini ya, API Public Indonesia bisa. Ini kayaknya harus berbeli ya, ini untuk tiket.com kita bisa menampilkan harga-harga tiket di sini. Nah, Kalau kalau penerapan API itu kita langsung ngedrag sintak itu ke apa namanya text editornya atau harus ada settingan lain sih, Pak? ya ada beberapa kayak ini API ini kayaknya harus beli ya, kita harus jadi cari aja yang, tapi kemungkinan juga dia menyediakan menyertakan si APK yang gratis, ada yang APK gratis, ada juga yang berbeda. Oh ini kalau kayak gini udah pasti beli ya API-nya tiket.com itu, cari aja yang gratis. Ini juga ID. Ya nanti kalau lebih mahir lagi, kalau udah bisa belajar membuat API, ya kita buat API sendiri bisa sebenarnya ya. Jadi saya buat API sendiri aja menggunakan Laravel untuk dapatkan contohnya bagaimana dapatkan warga di sini. Ya ada di database-nya, saya buat, saya akses si API-nya. Nanti belajar API-nya menggunakan Postman namanya ya. Rasanya ini pernah ya dikasih ya. Saya itu contohnya Postman-nya. Postman. Ini contoh di sini kita lihat apa aja pengiriman ini APK ini. Ini coba ya, saya ingin tahu apa di sini. Kayak gini, kalau berburu yang gratis ya seperti ini, nggak usah ini juga ya, nyantai aja. Kita lihat lagi yang lain. Ini apa? Nggak ada outnya, makanya bisa kita lihat di sini. Ini namanya. Ini sudah juga. Banyak sekali ya ternyata ya, banyak aktif semua. Kalau atas nama perorangan ini agak sulit ya. Saya atas nama organisasi. Nah, ini ada nih. Nggak ada poinnya, cuma gini doang, poinnya gini doang. Bisa dikasih nanti kayak aktif kasih. Ini API ini JSON. Ini kalau saya aksesnya di sini, Postman bentuknya adalah get ya. Bentuknya contohnya buat baru. Bentuknya adalah get. Ikonya ini terus langsung kita jalankan. Sini maksudnya di sini kelihatan. Nah, total sasarannya segini. Sasaran functionnya ini apa ini keterangannya, ada keterangannya. Mas aktif didapat kita bisa aksesnya satu-satu angkanya ini. Ya. Itu contohnya. Cuman sedikit ini. Kalau ini saya buat sendiri untuk list member group, option nomornya kayak gitu. Nggak ada datanya. Ya, oke. Ini referensi saja. Nanti teman-teman bisa ya riset sendiri ya. Bagaimana dapatkan API yang bisa kita pakai untuk aplikasi kita. Biasa sih yang apa namanya organisasi itu lebih ini bisa pemerintah Indonesia.
Ini ada museum. Nah, kita buat galeri museum Indonesia. Keren kali ya. Mana API-nya ini? Ada juga API-nya ya. Daftar museum Indonesia berdasarkan nama. Oke, ini ada pertanyaan, itu pembuatan proposal sama aplikasinya individu atau kelompok. Oke, kita akan coba buat kelompok saja. Ya, ini adalah contoh, nanti teman-teman silahkan riset sendiri ya. Nah, jadi kita cari dulu datanya ada, kalau ada, baru kita buat nama aplikasinya apa. Dan buat proposalnya. Oke, jadi saya akan coba buat kelompok. Ini kelasnya jumlahnya ada ada 34. Saya buat satu kelompoknya mau berapa orang? Mau berapa orang satu kelompoknya? Berapa orang? Eva maunya satu kelompok, saya serahin ke kelas aja. Dua sampai 3 orang. Iya, tapi itu yang 2 orang tuh. 3. Iya, Pak. Cuma yang 2 orang Anis sama Kita Sekar tuh bisa nggak tahu aktif, nggak tahu enggak, Pak. Oh, gitu. Ya, kita lihat aja pembagiannya. Jadi lebih baik 3 atau 2. Tiga, Pak. Kalau 3 aja, 2 Pak. orang, Enggak, Pak. Tiga. 3. Tiga, aja, Pak. Kalau 2 kebanyakan. Kalau 2 kebanyakan grupnya maksudnya ya. Iya. Kelompok 19 saya akan bagi sendiri ya, supaya adil, tidak pilih-pilih. Tapi saya akan serahkan juga ke program biar dia ngatur sendiri. Betul, saya sudah buat programnya. Coba menggunakan Python ya. Oke, saya running dulu. Nah, ini lumayan membantu saya ya. Karena di hari Senin kemarin ada satu kelas 57 orang bingung juga ya bagi. Jadi ya, lebih enak dibuatkan programnya saja, tinggal pilih filenya, choose file 19E2. Salah ini tadi, salah simpennya, nggak bisa dia. Bentar saya rubah dulu, Excel seharusnya bukan ODS filenya. 19E2 ODS. Saya akan simpan dulu. Harus Excel ya, atau CSV. Lagi jumlah kelompoknya 3 orang. Nah, ini dia. Nah, ini ada satu Ropi Unaning. Saya pikir boleh si Ropi Unaning itu pilih kemana aja atau menggantikan yang tadi 2 orang nggak aktif tuh. Siapa?
Anis sama Sekar. Siapa? Sekar juga boleh Pak, gantiin Sekar. Ya boleh, berarti Sekar Baitijana ini diganti sama Ropi Unaning ya. Boleh Jadi Pak. ada 11 kelompok. Pokoknya Ropi Unaning punya keistimewaan, dia boleh pilih manapun juga atau menggantikan Sekar gitu ya. Oke, saya akan share jadi lebih adil. Si komputer yang ngatur sendiri. Masukin ke Telegram. Saya mau bikin satu grup ini, tapi nggak tahu kapan. Kayak tulis tahu TG. Ini minggu. Oh, ini. Kita ada 11 kelompok. Nah ini infonya 2, cuma 1. Jadi ini berimbang kelas ini perempuan sama laki-laki sih ya. Nggak kayak kelas sebelumnya hampir laki-laki semua. Oke, gitu pembagian kelompoknya. Saya pikir kita nggak bisa komplain ya, karena di random sendiri sama si komputer ya. Oke, kita punya waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi. Habis kelas ini ada kelas siapa? Ada Pak Agus, Pak Pak. Agus, Pak. Kak Agus. Ya, kerja praktek. Oh, KKP. Iya, Pak. Iya Pak. Saya mau mulai. Iya, kenapa Rina? Berarti itu kan kita kan bikin proposal, desainnya kan udah dimasukin ya Pak. Nah, kalau misalnya desainnya itu nanti nggak sesuai sama aktualnya itu gimana Pak? Kayak ada yang beda gitu penempatannya. Nggak masalah, yang penting di idenya sama. Dia bisa berkembang kan dengan kebutuhan juga. Oh iya. Iya, nggak masalah. Asal jangan beda ide lagi ya. Iya Pak, makasih Pak. Mudah-mudahan cukup waktunya. Saya akan kebut saja yang kemarin. Desainnya kemarin itu kita belum selesai ya. CDF 19 kedua. Kita mau bikin animasi bulatan di bawahnya untuk menunjukkan slide yang aktif ya. Biasa Pak Agus mulai jam berapa? Tepat waktu enggak? 3:30, Pak. Oh, 3:30. Oh iya. Jadi saya bisa ambil waktu ya. Berbeda dengan audio yang kita berganti pixel 4. Saya akan kita tunggu sampai selesai, kita lihat desain yang kemarin. Setengah 4 kayak sih. Selesai jam berapa dia? Habis selesai jam berapa? Jam 5 ya? 5 Pak. Iya. Jam 5. 5, oh iya. Terus setelah itu ada kuliah lagi, setengah 7. Ada Pak data Ada. mining. Siapa? Pak Ahmad tuh. Wah, nggak bakalan masuk dia ya.
kayak setengah 7 sekarang nggak pada masuk ya, ada buka bersama deh, buka bersama dosen di itu Laga Seafood ya. Ada tugas Ada Pak. Ada Pak. Tiap Oke. minggu. tiap minggu. Iya Iya. Pak. Astagfirullah ya Pak. Video Pak. Jadi YouTuber. Ya ampun. Sudah cerita belum riset-riset saya kalau mau belajar data mining? Udah ya? Belum Pak. Belum Pak. Di GitHub. Aduh, Bapaknya ngarahnya ke YouTube langsung Pak. Disuruh nonton video terus suruh bikin tutorialnya. YouTube-nya yang diusulkan siapa? Channel siapa? Ini ada workshop di tahun 2 di sini ada bagaimana cara gunain Google Colab yang tadi itu saya buat di Google Colab ya di Python ya. Ada juga untuk codingannya di sini. Ini workshopnya, ini Python fundamentalnya. Saya udah masukin sini semua kayaknya deh. Coba deh. Aduh, saya sayang banget ya. Bapaknya ngasih referensi channel kuliah informatika Pak. Oh, kalau mau nih saya kasih. Ini asal mau nontonnya aja yang bagus ya. Ini udah kayak dosen online saya aja. Namanya adalah Pak Wira. Jacob untuk Indonesia ya. Di sini benar-benar dari pengantar data science dan ini hanya pengantar aja. Di playlistnya nih mulai belajar dari kurs pengantar data science di sini ya. Sebelum antara data mining dan data science di sini ya. Dapat machine learning, limitasi lalu sistem aplikasinya. Ya. Terus kalau mau belajar yang model-modelnya adanya di sini nomor 1 ya, lihat di sini. Sampai dengan nanti scatter untuk plotnya untuk macam-macam aplikasi datanya ya. Kalau udah selesai ini saya tahun kemarin udah belajar dari hampir 2 tahun pakai video ini aja. Berikutnya ini saya juga belum selesai semua, baru nyampe yang Astor sudah. Mungkin ini belum, ini udah ya. Transisi yang paling yang sekarang yang sering saya lihat transisi untuk learningnya ya. Yang ini Pak, ini supervised learningnya. mau nanya boleh nggak Pak? Ya, silakan. Mau minta tipsnya ini Pak. Apa kalau misalkan kita kan belajar coding kan ada rasa bosan gitu ya Pak. Tipsnya kalau Bapak belajar itu tuh gimana Pak? Oke, tipsnya ya. Tip kalau kita karena jenuh itu jangan dipaksakan satu. Udah pasti jangan dipaksakan untuk ngoding. Terus cari yang ada minat ke kitanya, ketertarikan kitanya di mana gitu ya. Itu. Jadi sehingga kita semangat gitu. Tapi kalau kita biasa di planning belajar itu agak sulit gitu. Satu ya. Tapi kalau kita keinginannya besar, udah ini jujur saya bulan puasa tahun kemarin nih kalau nggak salah ini saya tontonin semua satu video semua ya. Gitu. Dan tahun sekarang hampir lupa semua gitu. Tapi ada bayangan gitu seperti itu. Contohnya kemarin saya juga baru coding Python lagi ketika ada masalah. Ini bingung saya suruh buat kelompok mahasiswa 57 orang. Ya ini saya punya ide. Oh iya, kenapa nggak harus kita masukin Excel terus kita langsung di random aja gitu. Lebih cepat gitu kan biar si komputer yang menyelesaikannya. Gitu. Walaupun tidak ada hubungan dengan si data mining. Kalau mau ke data mining ada lebih expand lagi, harus punya data fitur-fitur yang lagi gitu.
itu ya sebenarnya kalau untuk menangani kebosanan kita terhadap coding ya jangan dipasangkan dulu ya kita refreshing ngerjain yang lain terus kalau mulainya dari sesuatu yang kita tertarik kita lihat semua kita bolak balik maksudnya ya terus kita mulai menulis dari awal. Tapi kalau untuk circle atau forum yang di sosial media ada nggak Pak? Apa? Circle sosial media yang forum gitu loh. Oh iya, dulu banyak ya. Waktu sebelum zaman YouTube saya juga masuk ke PHP Indonesia, masuk ke YI Indonesia kayak gitu. Tapi sekarang saya jarang main di situ, jadi nggak tahu perkembangannya. Oh ya dulu kalau dulu PHP Indonesia sempat ini supaya ramai tapi kalau sekarang masih lumayan kurang. Iya makanya saya nggak nggak pernah nengok lagi dari tahun 2017 lah kalau nggak salah itu udah nggak masuk lagi. Dulu itu saya aktif di konten Indonesia, pertama di CI saya aktif, kedua di YII juga aktif ya. Sebenarnya PMP Indonesia baru sampai tahu ketuanya gitu. Dan sekarang kayaknya sepi banget nggak pernah aktif lagi komunitasnya. Gitu. Ya, padahal kalau belajar di situ lebih enak gitu Pak. Iya. Banyak pembantu langsung ditanya, langsung dijawab. Iya, betul. Langsung studi kasus ya Pak ya? Iya. Jadi banyak welcome pokoknya orang-orang yang kita ada solusi gini, tinggal copy paste yang errornya langsung banyak yang nolong. Dan banyak banget master-master. Terutama dulu ya, saya lama di YI Indonesia ya. Dan banyak banget di situ orang-orang yang membantunya. Sekarang udah sibuk masing-masing mungkin ya di komunitas YI-nya. Nah ini saya baru kepikiran, saya mau apa bikin grup untuk Python Nisa UPW aja gitu. Tadi siang kalau Pak, mau bikin. Ya. Boleh Pak bikin. Ya. Nah ini saya mau bikin kayak gini ya. Python Nisa UPW. Sekali lagi tadi saya mau kasih ini ya, silakan teman-teman ini workshop untuk dasar banget, perintah dasarnya sampai dengan ada studi kasusnya itu adalah untuk menggunakan linear regression salah satu model dari supervised learning-nya ya. Ini salah satunya. Solusinya adalah gunakan kita bisa dataset dari Headbrain, dari Kaggle gitu. Ini cukup saya pikir untuk awal sebelum lari kemana-mana ya. Nah itu baru lihat materi ini semua nih. Bagaimana cara mengeksplorasi data analisisnya ya gitu. Dan jujur sih emang di kampus kita baru sebatas apa ya kayak apa namanya ya semangatnya doang gitu ya tapi nggak ada di realnya gitu. Di dosen juga begitu sama ya. Jadi kalau nggak kita eksplor sendiri nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi intinya kita explore benar-benar kita sendiri yang mau apa ya kita cari sendiri. Bicara di grup dosen pun jarang yang sama, jarang ada yang nyaut gitu untuk yang kayak gini gitu. Dan saya udah buat juga di Medium, saya juga pernah nulis ya Medium. Saya mah kalau saya ngajar sudah pasti saya ajarin dari awal. Dari awal udah. Dan saya yang mana aku bukan ini ya. Mediumku yang mana? Sebenarnya kalau buat sekarang masih bingungnya di ini Pak. Kita mau fokusnya kemana gitu. Sedangkan dari semester awal kan nyampe sekarang kita dibelajarin semuanya kan dari mulai Python sih, terus PHP, terus Flutter ini juga Java dulu. Iya. Dulu pokoknya di Java tapi sekarang udah. Nah itu bukannya udah dari kemarin-kemarin ya? Iya Pak, cuma dasar-dasarnya doang. Iya. Udah cukup dasar-dasarnya ya, udah cukup karena untuk di data analisis sendiri, di data mining Python-nya Python basic tapi menggunakan library yang sudah ada. Ya. Si materi berarti emang kalau misalkan kerja dia ngambilnya dari library Pak. ya pasti untuk model-model si data mining itu ngambilnya dari library yang sudah ada, pakai sklearning juga ada menggunakan Python
juga menggunakan computer vision, banyak banget gitu ya. Tapi dasar pemrograman Python-nya harus ada gitu. Banyak terutama mungkin untuk purpose coding itu menggunakan Scikit-learn ya. Ada juga ada yang nggak suka secara coding, kebanyakan menggunakan tool, yaitu adalah Rapid Manner ya. Rapid Manner itu aplikasi tinggal kita masukin aja datasetnya, terus kita running modelnya, ketahuan outputnya. Nah, tapi saya nggak sukanya kadang nggak tahu kerja di belakangnya ngapain sih si model itu kan, nggak tahu kan, lalu udah tiba-tiba muncul segini aja, tinggal ada analisa aja hasilnya. Nah, gitu. Sehingga untuk untuk meningkatkan akurasi kita harus perbaiki di mana-mananya agak sulit untuk saya gitu ya. Tapi ada kebanyakan menggunakan Rapid Manner karena lebih simpel ya. Lebih simpel, tinggal kita masukin datanya jadi deh ya. Nah ini menggunakan ini Scikit-learn.org ya. Saya pikir Jacob untuk Indonesia ini luar biasa. Pak Wira itu benar-benar cara mengajarnya itu karena ini bukan istilahnya dia bikin video, tapi adalah dari kursus dia ya dibikin video gitu. Jadi ada yang hadir di sini itu ya sebenarnya ini buatkan. Jadi kegiatan kursus dia buatkan videonya. Itu. Jangan terburu-buru, intinya santai ya. Saya juga perlu 1 tahun lebih ya untuk tahu, untuk sekedar tahu saja, bukan mendalam ya, untuk sekedar tahu saja si data mining ini. Belum kita, kalau saya tanya data mining bedanya apa sama machine learning, apa bedanya dengan artificial intelligence kayak gitu kan, teman-teman juga pasti akan kesulitan ya karena nggak punya dasarnya. Buku-bukunya pun saya punya sebenarnya banyak, cuman nggak tahu saya di mana. Oke, ini udah 2:30. Detik ini belum tatap muka. Belum, Pak. Udah lama banget. Ya benar harus berjuang sendiri ya. Iya, Pak. Jujur kalau untuk data analis ini peluangnya sangat besar sekali ya buat teman-teman gitu ya. Jadi benar harus dari sekarang dan bersabar. Artinya sedikit-sedikit belajarnya, nggak harus bombastis. Wah, saya bisa meningkatkan akurasi sekian-sekian. Itu jangan percaya deh. Ya, saya sih tutup kupingnya aja kalau orang bicara seperti itu ya. Karena kemungkinan adalah baru pertama kali belajar gitu. Banyak banget yang keanehan-keanehan ya, tiba-tiba bicaranya akurasinya lebih besar sekian gitu ya. Ternyata data yang berbeda, agak aneh juga gitu ya. Jadi soalnya masing-masing tapi mau dilawan sama soal yang sebelahnya gitu. Aneh-aneh. Gitu. Padahal harusnya risetnya sama, baru bisa mengklaim dia risetnya nilainya lebih banyak. Itu ya mungkin dari saya. Intinya belajarnya pelan-pelan, jangan jadi beban dan nikmatin aja ya. Saya juga sama bolak-balik, pengen mobile lah, tiba-tiba pengen bikin ini itulah, akhirnya nggak ada satu pun yang kesampaian ya. Ini pun yang proyek untuk mobile aplikasi yang Jawara itu jaringan warga, udah hampir 2 bulan ya saya kerjain. Kenapa? Karena musuh udah hilang duluan ya. Jadi saya bilang kalau coding itu nggak bisa dipaksa gitu. Kalau nggak mood agak sulit ya, agak sulit dapat idenya. Tapi justru ide yang nggak disangka itu kayak kemarin itu benar-benar nggak disangka itu saya punya ide kayak gitu yang bermanfaat. Intinya aplikasinya bermanfaat dan kita buat nggak ada yang lirik sama sekali, nggak ada yang pakai kan sayang. Tapi kayak program simple tapi bisa digunakan, nah itu lebih bagus lagi. Oke.
Videonya saya akan share dulu, mudah-mudahan. Dan ini juga saya tidak share ke yang lain. Yang minat aja, silahkan. Jadi saya juga pernah diskusi sama Pak Wira nanya apa tahun kemarin, udah lama banget sih, lupa hanya di mana-mana. Mungkin nanti minimal teman-teman satu semester itu udah sampai sini nih, sampai sini, udah sampai random forest nih. Sampai sini deh, ya dari course yang pertama sampai 2, 3 sampai sini aja dulu. Kalau sampai ini teman-teman silakan nanti mencoba kemampuannya di, biasanya suka ada untuk perlombaan kayak gitu ya, kami ini saya pernah ikut di apa sih kemarin, lupa lagi, di apa bukan Muce ya, lupa datang Pengkel. Kayaknya saya bukan pakai ini. Ya, di sini. Tapi satu akun lagi, bukan akun yang ini. Kompetisinya itu di sini karena itu. Oh iya, bukan, berarti bukan di sini. Di satu lagi. Bukan yang ini. Saya lupa nama kompetisinya apa. Ini banyak sekali ya. Ini kalau teman-teman ikut sini hadiahnya lumayan nih, 100.000. Ini public market prediction gitu ya. Kita memprediksi dari data segini. Prediction kan bisa menggunakan yang ini nih. SPM bisa juga untuk prediksi, juga untuk regresi. Ya. Dan biasanya larinya banyaknya ke random forest. Ini gradient listing. Lumayan nih. 100.000 itu berapa? Tinggal join competition ya. Ini dikasih data. Ini bisa satu tim ya. Datanya ini. Standar ini submission saya. Itu Bitcoin market prediction. Ini prediction against future market data. Ya, reviewnya ditulis review itu strategi ini membaca dulu ya, dia maunya apa sih dari hasil modelnya gitu ya, atau cari yang kecil-kecil aja untuk apa namanya, menguji kita aja ikut-ikutan ya. Untuk 3.000, 50.000 gede-gede semua ini, nggak ada $100 di $10. Identify the call in subscribe research. Elimination challenges 10.000. Ini menggunakan convolution neural network CNN. Nah, ini yang sudah ini kayaknya. Location based research. Kita belum pakai ini. Ini ya di Kaggle, silakan teman-teman untuk mencobanya. Terus kalau mau belajar dari sini banyak banget ya. Kalau mau belajar, tentunya apa ya? Dataset apa? Dataset bank. Jadi teman-teman nanti buat memodelkan batik ini berasal dari provinsi apa, nama batiknya apa, bisa kita menggunakan prediksi. Ya, tapi menggunakan image seharusnya menggunakan CNN modelnya.
Semangat aja teman-teman untuk belajarnya. Ya. Oke, itu aja mungkin kita sharing-sharing aja, atau yang mau tanyain lagi, sharing lagi silakan. Cukup? Oke. Nah, cukup. Saya mungkin sampai di sini. Silakan di open kamera dulu.